Puji Tuhan, baik Bapak Ibu yang kekasih, kita akan kembali membaca firman Tuhan dari kitab Amsal 19 ayat 27. Dikatakan, hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan. Kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Amsal 19 ayat 27 ini berbicara dengan cukup keras kepada pembacanya dan kepada kita hari ini. Jadi dia bilang, udah deh, kalau kamu menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan, menyimpang juga dari kebenaran-kebenaran, ya nggak usah deh kamu lagi untuk mendengarkan kebenaran. Kira-kira begitu dia, saudaraku. Ya, karena dengan kata lain itu percuma saja. Saudara, di zaman akhir ini memang saudara, apalagi di negara-negara yang sangat bebas beribadah, tidak ada tantangan, tidak ada masalah, ya. Saudara sepertinya mendengarkan firman Tuhan ini bukan sesuatu yang terlalu penting lagi, saudaraku, ya. Eh, Beda kalau kita lihat di negara-negara yang sangat tertutup, ya, negara-negara di komunis contohnya di China gitu ya. Kita mungkin dengar bagaimana saudaraku orang-orang di gereja bawah tanah ketika mereka mendapat Alkitab, mereka sangat menghargai Alkitab tersebut ya. Mereka anggap itu adalah sebagai milik yang paling berharga dalam hidup mereka. Mereka begitu mencintai firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang memang kalau mereka beribadah, ada harga yang harus mereka bayar. Ya, kalau mereka ketangkap sama pemerintah, ujung-ujungnya mereka bisa masuk penjara. Dan bukan hanya masuk penjara, tapi hukuman mati juga bisa menanti mereka. Ya, karena juga tidak ada negara-negara lain yang berani campur tangan kepada negara khususnya China yang termasuk negara adidaya, negara superpower. Saudara, bagi orang-orang Kristen di China itu firman Tuhan itu begitu berharga, ya. Mereka rela bayar harganya, ya, untuk mereka boleh eh, mendapatkan kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, jadi saudaraku, ini peringatan benar-benar buat kita, saudara, ya. Nah, kita tahu bahwa Alkitab juga mengingatkan kepada kita bahwa di akhir zaman katanya kalau kita baca dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 8 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, saudara, ayat ini dilanjutkan dengan perkataan begini. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Jadi saudara, ayat-ayat yang di atas ini dilakukan bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi ayat-ayat ini, ya dikatakan orang mencintai diri sendiri, hamba uang, menjadi pembual, pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, lebih menuruti hawa nafsu daripada Allah. Ini semua dilakukan oleh orang-orang yang beribadah loh, saudara. Jadi kita bisa lihat bahwa kerap kali memang kita ketipu ya. Kita lihat orang beribadah, kita pikir wah ini pasti hidupnya apa namanya sudah pasti benar. Saya tidak menghakimi saudara, tapi saya mau mengangkat fakta-fakta yang ada tengah-tengah gereja Tuhan.
Berapa banyak orang-orang yang beribadah di dalam gereja Tuhan. Mereka hidupnya tidak jauh berbeda dengan dunia ini. Bedanya cuma mereka pergi beribadah, saudara. Ya makanya keadaan gereja Tuhan, ya itu memang kerap kali kalau kita lihat menyedihkan. Ya, kenapa itu bisa terjadi, saudara? Ya, kita kadang-kadang saudara kita sangat suka ya mendengar firman, ya, apalagi firman-Nya menghibur, ya, apalagi firman-Nya itu menyenangkan hati kita. Nah, dan persoalannya adalah ketika kita kerap berpikir ketika kita mendengar firman Tuhan, kita berpikir kita sudah melakukan. Itu beda, saudara. Ya, kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan di gereja misalnya. Ya, nah waktu kita selesai ibadah, kita berpikir kita sudah melakukannya. Ya, itu berbeda sekali. Ya, mendengar dan melakukan itu ya harus menjadi sepaket, nggak bisa dipisahkan. Ya, mendengar tapi kita tidak melakukannya, itu kita tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa dalam hidup ini, saudara. Ya, jadi saudara, ini peringatan firman Tuhan ini peringatan kepada orang-orang di akhir zaman, ya, orang-orang yang beribadah, ya. Sekali lagi saya bacakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, dan firman Tuhan berkata, jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Nah, semua ini terjadi. Ini bagi orang-orang Kristen. Ya, jadi saudaraku kalau mendengar cerita-cerita tentang kehidupan umat Tuhan, ya bahkan kami sebagai hamba Tuhan, saudaraku, kadang-kadang menyedihkan dan mengerikan, saudara. Ya, sepertinya firman Tuhan ini hanya untuk di-share atau sebagai seorang hamba Tuhan mungkin firman Tuhan ini hanya untuk saya bagikan, untuk saya share kepada jemaat. Tapi bukan untuk saya lakukan. Ini persoalan terbesar dalam hidup kekristenan, saudara. Ya. Nah, saudara, Yakobus 1 ayat 22 dikatakan begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi, setiap hari, kita bersyukur loh, saudara ya. Setiap pagi kita ini, ya dulu mungkin kita kalau nggak ada MDP ini, kita mungkin satu ayat firman Tuhan pun mungkin kita lupa membacanya. Tapi hari ini, saudara, beberapa tahun ini, kita setiap pagi paling tidak baca satu ayat. Paling tidak satu ayat. Dan saya percaya bahwa saudara dan saya mengalami perubahan demi perubahan dalam hidup ini. Ya, perlahan-lahan kita mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan ini secara signifikan. Jangankan saudara, ya, kami sendiri pun merasakan, iya ya, ternyata waktu kita baca, kita renungkan, ya, semalam ketika firman Tuhan yang kita dengar, yang eh, apa namanya semua yang baik, ya, ketika saya share firman itu semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap, didengar patut dipuji. Nah, saudara, saya coba renung-renungkan lagi ketika pulang, ya, bahkan ketika mau tidur, saya renung-renungkan lagi itu firman. Ya, kadang-kadang kan pikiran kita berkecamuk, ya, pikiran kita banyak pergumulan-pergumulan, tantangan, hal-hal yang bisa menakutkan kita. Tapi saya kembali kepada firman itu berkata, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji. Nah, saya katakan Tuhan, semua yang baik, semua yang suci, semua yang benar, aku pikirkan Tuhan. Aku mau semua ini terjadi dalam hidupku. Wow, itu memang luar biasa, saudara. Begitulah caranya kita supaya firman itu benar-benar memiliki manfaat dalam hidup kita. Ya, Yakobus 1 ayat 23 selanjutnya dikatakan,
Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24. Baru saja ia memandang dirinya. Ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan lebih berbahagia oleh perbuatannya. Nah, biar kita belajar, saudaraku, ya, dari seekor lembu, ya, makhluk memamah biak, ruminansia, saudara. Lembu itu biasanya ketika dia makan rumput, dia akan makan semua. Dia akan makan semua, ya. Ketika dia sudah penuh rasanya, maka dia akan tidur-tiduran, ya. Sambil tiduran saudara akan lihat, dia itu mulutnya kembali seperti mengunyah kembali makanan yang tadi sudah dia makan, saudara. Ya, jadi dia cerna ulang. Demikianlah kita, saudara. Ya, ketika sebentar ibadah doa ini, ibadah saat teduh MDP kita ini selesai, saudara mulai coba apa yang Tuhan bicara kepada saudara. Dan coba belajar. Oh, coba saudara mungkin mulai renungkan. Apa yang paling berkesan bagi saudara. Ya, saudara mulai renungkan ayat itu. Saudara mulai memamah biak tentang ayat tersebut. Ya, itu saudaraku caranya. Jadi saudara, ya, bahkan saudara akan mendapatkan sesuatu yang berasal dari pewahyuan Tuhan secara pribadi kepada saudara. Ya, saudara bukan hanya mendengar saya share pagi ini, tetapi ketika saudara merenungkannya kembali, saudara bahkan mendapatkan yang sesuatu yang lebih lagi, lebih banyak, lebih cocok dengan kebutuhan hidup saudara. Nah, ketika saudara mengunyah kembali firman yang sudah dibagikan, ya, pada pagi hari ini contohnya, saudara. Jadi, bayangkan, saudara, kalau setiap hari kita dipenuhi firman, kita renungkan, kita dipenuhi firman, kita renungkan, kita dipenuhi firman, kita renungkan. Karena gini, apa yang kita renungkan itu akan tinggal di alam bawah sadar kita, dan apa yang tinggal di alam bawah sadar kita, itulah yang akan kita lakukan. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita merenungkannya, maka itu menjadi bahagian. Itu namanya firman yang sudah menjadi daging. Nah, maka itu akan jadi sebuah habit. Itu akan menjadi sebuah perbuatan. Itu akan kita lakukan. Setiap kali kita menghadapi persoalan tertentu, firman itu yang sekarang bekerja. Nah, jadi saudara, konsepnya begini, prinsipnya begini. Yang pertama, kita bekerja untuk membaca firman Tuhan. Kita bekerja untuk merenungkan firman Tuhan. Kita bekerja untuk merenungkannya, memahami. Nah, tetapi sekali itu sudah menjadi bagian hidup kita, nah, sekarang kita nggak bekerja lagi. Nah, firman itu bekerja untuk kita. Karena firman yang sudah kita cerna itu, saudara, itu sudah menjadi energi. Itu sudah menjadi kekuatan. Ya, sama seperti begini. Ketika kita makan, kita perlu tangan untuk mengambil makanan, ya, dan menyuapkannya ke mulut, kita mengunyah, itu semua bagian kita. Tapi setelah itu semua masuk di dalam, itu menjadi energi, maka kita bisa beraktivitas sepanjang hari itu. Kenapa? Karena makanan tersebut sudah menjadi energi. Demikianlah dengan firman Tuhan. Ya, pikiran kita, ya, memakan firman Tuhan. Jiwa kita memakan firman Tuhan itu. Jiwa kita merenungkan firman Tuhan itu. Dan ketika firman itu kita sudah menjadi bagian di dalam hidup kita, maka firman itu akan bekerja secara otomatis. Kita tidak perlu bekerja lagi, tapi sekarang firman yang sudah bekerja dalam hidup kita. Jadi saudaraku, betapa pentingnya, ya, kita, saudara, ya, bukan hanya mendengar tapi menjadi pelaku. Jadi membaca atau mendengar
merenungkan berulang-ulang. Lalu saudaraku, firman itu akan menjadi bagian hidup kita. Maka kita seperti kitab Filipi berkata, maka damai sejahtera Allah akan memerintah di dalam hatimu. Jadi saudaraku yang kekasih, kita sangat beruntung. Kita boleh, ya gereja kita memfasilitasi, setiap pagi kita boleh bersama-sama beribadah, kita menaikkan pujian kita menyembah Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, ya roh kita, jiwa kita dipuaskan, roh kita menyembah Tuhan, jiwa kita mengunyah firman Tuhan, ya pikiran kita dikuasai oleh firman Tuhan. Tadi kemarin firman Tuhan berkata bahwa pikiran kita itu begitu kuat, ya pikiran kita itu adalah terkuat kedua sesudah Tuhan. Jadi sesudah Tuhan yang terkuat itu apa? Pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita sudah dipenuhi dengan firman, wow, saudara, maka kita akan menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari saudaraku, ya saya mau mengajak kita semua untuk kita terus mengalami perubahan dalam hidup kita. Ya, jangan sampai kita Amsal ini tadi berkata, saudaraku, dikatakan, hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan. Kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Jadi mari kita merenungkannya dan kita belajar, ya, ketika kita membaca dan merenungkannya, ya, terus-menerus, firman itu sudah menjadi daging dalam hidup kita, maka otomatis kita akan melakukannya dalam kehidupan kita. Kenapa, saudaraku? Firman itu perlu kita renungkan. Ya, 2 Timotius 3:16, ya, ayat yang terakhir, ya, 2 Timotius 3:16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Wow, luar biasa saudara. Ya, jadi firman Tuhan ini bukan cuma sekadar kata-kata yang manis, tetapi kata-kata yang firman itu adalah kata-kata yang diilhamkan oleh Allah sendiri. Ya, firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita sedang bersatu dengan firman. Kita bersatu dengan Allah. Saudara bisa bayangkan nggak? Wow, hebat sekali ya. Jadi kalau kita sedang merenungkan firman, kita sedang mengalami kesatuan dengan Allah sendiri. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait roh Allah. Kapan itu terjadi? Ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka kita mengalami kesatuan dengan Allah. Kenapa? Karena firman itu adalah Allah. Ya, firman itu, tulisan itu dihilangkan oleh Allah. Nah, untuk apa? Bermanfaat untuk mengajar. Kita semua perlu diajar, saudara. Kita semuanya belum berpengalaman. Kita semua perlu arahan, ya, untuk menyatakan kesalahan, ya. Jadi akan ada perbaikan-perbaikan dalam kehidupan kita, ya. Kita tidak lagi melakukan hal yang sama berulang-ulang, ya. Apalagi untuk memperbaiki kelakuan, ya, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, saya percaya kalau ini kita lakukan tiap hari dengan sungguh-sungguh, kita berkata, Tuhan, aku rindu firman-Mu menjadi bahagian dalam hidupku. Tuhan, aku rindu merenungkan firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi darah daging bagiku. Itu yang paling penting, menjadi darah dan daging kita. Ya, katanya firman itu tidak lagi tertulis di dalam loh batu, tetapi di dalam loh hati manusia. Wow, saudara. Kalau itu sudah tertulis di dalam loh hati manusia, maka kita akan menjadi firman yang berjalan. Ya, jadi ini saudaraku yang perlu kita lakukan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena setiap pagi kita mendapat kesempatan untuk membaca firman, merenungkan firman. Setiap pagi kita pikiran kita diperbaharui, hidup kita diperbaharui oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan begitu baik. Tuhan, sebelum pikiran kami diisi oleh apapun, setiap pagi firman-Mu mengisi pikiran-pikiran kami. Tuhan Yesus, biarlah pikiran kami yang diisi oleh firman-Mu. Tuhan, itu menjadi perenungan bagi kami. Ketika kami merenungkan firman-Mu, kami bersatu dengan firman-Mu. Ketika kami bersatu dengan firman-Mu, kami bersatu dengan Engkau yang adalah Allah sendiri. Sebab firman-Mu berkata,
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ketika kami merenungkan firman-Mu, kami bersatu dengan Engkau sendiri. Kami bersyukur betapa luar biasanya itu Bapak. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu lah yang akan menguatkan kami, meneguhkan kami, memberikan kami energi, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesembuhan, memberikan kami sukacita, memberikan kami damai sejahtera ketika kami tinggal di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapak. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.